dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Reva Indra Meta. Nama saya Rangga Putra Anugrah. Nama saya Reis Yahaan. Dan saat ini kita bersama dengan Mbak Erna Puspitasari. Oke, selamat datang Mbak Erna. Ya. Oke, baik. Di sini kita akan melakukan wawancara mengenai kantor cabang dan kantor pusat. Saat ini kita berada di Indomaret Jalan Urip Sumoharjo. Baik, untuk yang pertama mungkin pertanyaan dari kita itu bagaimana sih struktur organisasi yang ada di sini? Kalau di Indomaret cabang ya, khususnya untuk yang di toko, di toko sendiri itu struktur paling bawah itu yang pertama itu store crew. Store crew itu store crew boy, ada store crew girl. Itu untuk karyawan yang kontrak, yang masih kontrak itu mereka jabatannya store crew boy sama store crew girl. Terus untuk nanti kalau yang atasnya itu ada store junior leader. Itu berarti dia sudah menjadi karyawan tetap. Nah, atasnya lagi itu ada store senior leader. Terus atasnya lagi itu yang paling atas untuk di toko itu chief atau kepala toko kayak gitu. Itu untuk struktur di toko. Nah, di atasnya lagi ada supervisor dan atasnya lagi ada manager dan atasnya lagi ada BM branch manager, baru deputy branch manager, baru branch manager. Itu yang paling atas untuk cabang Yogyakarta. Kayak gitu. Berarti untuk dari karyawan kontrak ke karyawan tetap itu berapa bulan? Biasanya kontraknya itu antara 1 tahun sampai 1,5 tahun, tergantung dari kemampuan sih Kak. Biasanya kalau misalkan kemampuannya, maksudnya mereka bagus kayak gitu, bisa lebih cepat. Tidak harus menyelesaikan kontraknya 1,5 tahun untuk jadi karyawan tetap. Bisa jadi 3 atau 6 bulan bisa jadi karyawan tetap. Kalau misalnya budaya kerja di sini tuh secara akuntansi atau secara bebas, secara umumnya itu gimana kalau budaya kerja? Kalau secara umumnya di Indomaret itu pasti kita itu paling utama itu adalah mengutamakan kepuasan pelanggan dan selalu mengutamakan kejujuran. Itu untuk budaya kerja Indomaret sendiri kayak gitu. Tapi untuk secara akuntansinya saya juga kurang paham ya Kak. Mungkin selanjutnya akan saya tanyakan terkait alur komunikasi antar tim cabang dengan tim pusat itu seperti apa? Kita semuanya menggunakan handphone Kak, jadi lebih ke semuanya mobile menggunakan WA ataupun menggunakan Telegram. Jadi semuanya itu ada grupnya masing-masing. Makanya kita lebih banyak menggunakan HP karena kita komunikasinya semuanya menggunakan HP. Baik dari komunikasi antar supervisor, antar toko, ataupun nanti misalkan ada datang barang, ada komplain, misalkan nanti kan kita komplain misalkan kayak pulsa gagal kayak gitu. Itu kita komplain juga via online. Nanti kita dibantu dari EDP dari pusat-pusat kayak gitu. Biasanya ada kayak rapat gitu kan di sana toko. Kalau di toko kita lebih ke briefing. Gitu. Kalau untuk di toko briefing. Tapi kalau misalkan untuk pusat, biasanya kan kita ada namanya STM, Store of the Month. Itu 1 bulan sekali. Itu diwakilkan biasanya kepala toko. Kalau misalkan nggak kepala toko ya nanti ada SSL atau senior store senior leader ataupun SCL kayak gitu. Nanti perwakilan kalau misalkan SSL, SJL dan chief atau kepala toko itu tadi kan istilah kita di toko adalah pimpinan shift. Nah, mereka adalah yang bertanggung jawab di shift tersebut. Nah, nanti jadi kalau misalkan ada meeting STM kayak gitu, nanti perwakilan antara 3 pimpinan shift tersebut. Mungkin selanjutnya biasanya yang di Indomaret itu software yang digunakan untuk pencatatannya itu menggunakan apa? Nama softwarenya apa ya Pak? Kurang tahu ya. Jadi ada yang khusus gitu? Jadi semua komputer itu udah disetting Kak. Jadi kita cuman langsung pakai aja. Langsung pakai dari datang barang kita proses kayak gitu, tinggal masukin kodenya, terus pos kasir apa waktu ngasirin kayak gitu. Terus misalkan kayak kita meretur barang kayak gitu, semuanya kita menggunakan komputer yang sudah disetting dari Indomaret.
Jadi kita sebelum masuk Indomaret kita ada training menggunakan semua aplikasi itu. Bisa training gitu berapa hari? Kalau Bisa misalkan karyawan? baru masuk Indomaret itu kita training itu 11 hari. Jadi ketika masuk ke toko mereka harus sudah bisa. Kayak gitu. Oke, berarti. Iya. Oh ya, yang ini kan tadi kan ada kayak ada dari masuk barang gitu. Biasanya berapa kali sebulan? 2 hari sekali. Kalau 2 hari di sini 2 hari sekali. Untuk barang yang besar atau banyak ya. Contoh kayak yang apa namanya? Kayak kopi, terus parfum kayak gitu. Tapi kalau untuk roti itu setiap hari datang. Terus untuk buah itu seminggu 3 kali. Jadi beda-beda Kak, tergantung produknya. Iya. Kalau roti kan nggak tentu habis tuh Mbak. Heeh. Itu gimana? Iya, di sistemnya retur. Karena kan kalau roti kan masa expired 5 sampai 10 hari kan. Tapi nanti setiap kali datang ada barang yang diretur nanti langsung dinaikin. Kayak gitu, dinaikin dengan datang barangnya. Jadi kayak gitu Kak. Jadi Mbak, untuk prosedur penutupan buku bulanan atau tahunan itu gimana Mbak? Di toko sendiri itu kan tutupan itu dibagi beberapa macam ya. Yang pertama itu tutupan shift dulu. Setiap shift itu kita ada tutupan shift. Itu cut off setiap shiftnya. Nah, nanti setelah setiap shift nanti ada cut off harian juga. Cut off harian itu terjadi setelah shift 2 kalau untuk non 24 jam. Untuk yang toko 24 jam itu terjadi jam 12 malam. Itu untuk tutupan harian. Nah, kalau nanti misalkan kita tutupan bulanan, itu sudah harus semua tutupan shift dan tutupan harian itu sudah harus berhasil. Kayak gitu. Itu semuanya ada di proses komputer semuanya. Kayak gitu. Nah, itu untuk tutupan harian, terus tutupan bulanan. Jadi cuman kayak karena data-datanya kan kita ada di komputer, tinggal backup data, terus nanti lakukan tutupan harian, terus foto sebelum tutupan harian atau tutupan bulanan, difoto dulu data-datanya. Nanti setelah tutupan bulanan berhasil, nanti difoto lagi. Kita cocokkan sebelum tutupan bulanan dan sesudah tutupan bulanan, datanya itu ada perbedaan. Harusnya kan data dari tutupan bulanan sebelum tutupan bulanan itu kan menjadi data terakhir. Nah, setelah tutupan bulanan kan harusnya menjadi data awal. Jadi stok awal kayak gitu loh. Nah, itu nanti ada selisih atau enggak. Misalkan ada selisih, kita nanti bisa komplainkan stoknya itu tadi gitu dengan menggunakan file yang sudah kita cetak. Dan ini Mbak, untuk kontrol pengendalian di kantor cabang itu tentang SDM-nya gimana Mbak? Kalau SDM-nya mungkin kita lebih sering ke training sih Kak. Jadi dari cabang sendiri kan selalu mentraining semua karyawannya, dari semua SOP yang harus kita lakukan, dari SOP awal harus kayak bilang selamat datang di Indomaret kayak gitu, selamat datang. Itu kan kita sudah ada SOP-nya semuanya. Dari awal itu kita di training dari SOP, cara ngasihin, cara menggunakan komputer dan semua budaya kerja itu di training. Kalau kayak menggunakan produk-produk tertentu kayak misalkan bakar kayak itu kan kita juga ada trainingnya. Nanti kita berapa bulan sekali itu ada training, juga ada training online maupun offline kayak gitu. Setiap berapa bulan sekali kayak gitu kita pasti ada selalu penjadwalan training. Nanti trainingnya di kantor cabang. Sama ini Mbak, untuk pasti kayak supervisor kan Mbak? Untuk bagian pengawasnya itu biasanya per bulan datangnya atau gimana Mbak? Sebenarnya dia nggak per bulan sih, hampir kadang seminggu atau 2 minggu itu selalu datang. Kalau yang agak lama itu manajer itu kunjungannya nggak selalu setiap bulan sekali, tapi kalau supervisor lebih sering, antara 2 minggu sekali kayak gitu datang. Itu untuk pengecekan dan mungkin mengontrol toko. Yang lain mungkin Mungkin cukup Mbak. Terima kasih Mbak. iya. Tutup.